Vaksin AZ gelombang pertama akan diberikan kepada staf medis pada tanggal 22. Di pagi hari, Perdana Menteri Su Tseng-chang bersama Menteri Kesihatan Chen Shizhong menerima suntikan pertama di Rumah Sakit NTU agar masyarakat merasa aman. 打针的地方并没有任何疼痛的感觉，身体也没有任何酸痛的感觉。那刚才经过30分钟的休息，现在状况良好。 Vaksin AZ untuk COVID-19 sejak beberapa hari yang lalu telah tiba di 57 instansi medis seperti Rumah Sakit NTU, Rumah Sakit Far Eastern, Rumah Sakit Shuangho, Rumah Sakit Xinguang, dan Rumah Sakit Changken. Rumah Sakit NTU menerima 1.500 dosis, 1.700 dari 8.000 staf medis bersedia divaksinasi dengan AZ. Dokter spesialis penyakit menular NTU dan pembina tim penasihat CCC Zhang Sangquan juga ikut divaksinasi. 疫苗接种咨询小组的一个专家的讨论，确认到目前为止所有的资讯都是认为是没有问题的。 Chang mengutarakan bahwa gejala ringan setelah vaksinasi di luar negeri merupakan sesuatu yang lumrah. Jika terdapat reaksi yang lebih parah, keterkaitan vaksin atau hanya kebetulan masih perlu diklarifikasi pakar. Vaksin AZ telah disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan tim pakar telah memastikan tidak bermasalah sejauh ini. CCC berasumsi vaksin ini aman dan Taiwan sendiri memiliki penilaian yang sangat ketat. Sejak tanggal 22 pagi, Taipei 101 telah diliputi kabut tebal karena badai pasir terbesar Tiongkok dalam satu dekade terakhir melanda Taiwan. Debu dan pasir kasar tertiup ke selatan bersama massa udara dingin dan tiba di Taiwan pada tanggal 21 malam, membuat kualitas udara menjadi warna oranye. Turunnya hujan sporadis membuat kualitas udara di wilayah utara kembali normal ke warna kuning, tetapi kualitas udara Chaozhou di Pingtung berwarna merah. Menurut pengamatan CWB, kedatangan massa udara dingin membuat suhu dini hari Gunung Yangming turun menjadi 7,6 derajat, Jilong dan Taoyuan 11 derajat. Suhu di wilayah tengah ke utara diperkirakan akan tetap rendah hingga dini hari tanggal 23. CWB juga mengingatkan bahwa hujan singkat akan turun hingga ke selatan Taiwan pada tanggal 22 malam hingga 23 pagi. Suhu di seluruh Taiwan akan kembali hangat setelah tanggal 23 siang. Sekolah dasar Yunlin di Touliu diliburkan satu hari pada hari Senin karena ratusan guru dan siswa menunjukkan gejala muntaber pada akhir pekan. Petugas disinfeksi melakukan penyemprotan di seluruh ruangan, baik ruang kelas maupun lorong sekolah dan dapur untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Pihak sekolah menyatakan bahwa sejak Sabtu tanggal 20 hingga hari Minggu, sekolah menerima serentetan laporan sakit dari orang tua siswa. Setelah mendapat persetujuan dari Pemda, sekolah diliburkan satu hari untuk disinfeksi. Saat ini, guru dan siswa yang merasa tidak enak badan mencapai lebih 340 orang, termasuk 28 orang guru. 75 diantaranya telah berobat ke rumah sakit. Kejadian ini diduga disebabkan oleh norovirus atau enterovirus, namun penyebab sebenarnya masih perlu dijelaskan Dinas Kesehatan. Jaya Uniband membawakan lagu pembukaan pada siaran Pers 140 yang telah lama bergelut dalam pemberdayaan pekerja migran. 140 pada ulang tahun kelimanya mengumumkan hasil survei perilaku sosial tentang pekerja migran. 我们希望让台湾民众去看见这些东南亚移工在他工作之外的不同的身份，比如说他可能是一个小说家，他可能是一个乐团的主唱，他可能是设计师或者是摄影师。 Dari 345 hasil survei, terlihat bahwa lebih 96% citra masyarakat Taiwan terhadap pekerja migran masih terhenti pada pekerja, pengasuh, dan pelaut. Hanya sekitar 4% yang mengetahui bahwa pekerja migran juga memiliki sosok sebagai penyanyi, sastrawan, dan seniman. Untuk itu, 140 akan mengadakan konser musik di Huashan, Taipei. Jaya yang telah bekerja 16 tahun lebih di luar negeri berpendapat bahwa musik yang dihayati tidak akan berbatas, bahasa tidak akan menjadi kendara sehingga tetap bisa berkarya meski tidak berada di negeri sendiri. Lebih bangga lagi di sini. Kenapa? Karena di sini kan di Taiwan. Gitu. Jadi yang nontonnya pun otomatis bukan hanya orang Indonesia. Dan beberapa event saya pernah ikutin itu, pernah pertunjukan itu di depan orang Taiwan semua. Dan mereka sendiri ya merasa terhibur. Selain band Indonesia, band Taiwan Bishu Group dan penyanyi pribumi Taiwan Misu serta busana show pekerja migran Filipina juga akan tampil dalam konser gabungan. Panitia berharap pengunjung bisa membawa serta anak-anak mereka untuk pemahaman dini akan keberagaman yang ada di dalam masyarakat Taiwan.